Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu menghitung Q1, Q2, Q3 dari ogib negatif. Ya, Q1 sering disebut dengan kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, Q3 kuartil atas. Ya, langsung aja kita ke TKP. Nah, metode yang pertama adalah dengan mengubah data ini ya, ogib negatif menjadi data tabel. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah kelas yang pertama. Kelas yang pertama yang ini dengan tepi bawahnya 20,5 sampai 25,5. Nah, kita tidak tahu apakah datanya ini data bulat ataukah tidak. Nah, maka kita tulis apa aja, apa adanya aja. Jadi 20,5 sampai 25,5. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi kelasnya adalah selisih dari 30 dan 28. Ya, 30 kurang 28 maka sama dengan 2. Nah, kelas berikutnya adalah yang ini dari 25,5 sampai dengan 30. 25,5 sampai 30,5 dengan frekuensi berapa? Iya, 28 dikurang dengan 24 ya. 28 dikurang 24 maka sama dengan 4. Nah, selanjutnya kelas berikutnya adalah yang ini yaitu 30,5 sampai 35,5. Iya, dengan frekuensinya berapa, Dede? Ya, 24 dikurang dengan 14. 24 dikurang 14 sama dengan 10. Nah, untuk kelas yang ketiga adalah 30,5 sampai 40,5. 35, sorry. Ini 35 maksudnya ya. 35,5 sampai 40,5. Dengan frekuensi 14 dikurang, nah ini kira-kira 11 ya. 11. Jadi 14 dikurang 11 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kelas yang kelima 40,5 sampai 45,5. Ya. Nah, dengan frekuensi berapa? 11 dikurang dengan ya 6. 11 kurang 6 maka dapat 5. Nah, selanjutnya kelas yang terakhir yang ini ya 45,5 sampai 50,5. 45,5 sampai 50,5 dengan frekuensi ya 6 dikurang dengan 0. Nah, gitu ya. 6 dikurang 0 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi kumulatif kurang dari FKKD. Nah, ini tinggal dipindahkan aja 2. 2 ditambah 4 berarti 6. 6 ditambah 10 berarti 16. 16 ditambah 3 berarti 19. 19 tambah 5, 24. 24 ditambah 6 berarti 30. Oke, nah tabel ini akan kita pakai untuk menghitung Q1, Q2, Q3. Nah, akan saya pindahkan ke slide berikutnya. Ya, data tabel yang tadi sudah saya ketikkan dan seperti ini. Mari kita hitung Q1, Q2, Q3. Nah, rumus dari Q1 adalah tepi bawah ditambah dengan 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 per frekuensi kelas Q1 dikali dengan panjang kelas. Yang pertama kita eksekusi adalah 1/4 kali N. Nah, yang mana N-nya adalah jumlah dari frekuensi. Ini kalau dijumlah hasilnya 30, sama dengan yang ini. Jadi 1/4 dikali 30, maka kita akan mendapatkan bilangan 7,5. Yang artinya kelas dari Q1 sama dengan data ke 7,5. Nah, Adik lihat data ke 7,5 adanya di mana?
Iya, adanya di sini. Setelah data ke-6, sebelum data ke-16. Nah, berarti ini dia kelas Q1. Nah, berarti Q1 langsung kita masukkan tepi bawahnya. Nah, ini adalah tepi bawahnya yaitu 30,5. Ya, adik-adik tidak perlu mengurangi lagi dengan 0,5 karena ini udah tepi bawah ya. Jadi data ini dengan ini sama, maka tepi bawahnya sama dengan 30,5. Ya, seperempat N itu sudah kita hitung tadi yaitu 7,5. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Nah, frekuensi kumulatif FK yang sebelumnya, sebelum ini ya, berarti yang ini 6. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 adalah yang ini 10. Nah, berikutnya panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya adalah 30,5 dikurang dengan 30,5 gitu ya. 30,5 dikurang 30,5 hasilnya adalah iya 5 ya. Nah, berarti ini 5. Nah, adik-adik silakan dihitung, maka ini adik-adik akan mendapatkan 31,25. Nah, untuk yang Q2 atau mediannya, rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kelas Q2 kali panjang interval kelas. Nah, yang pertama kita eksekusi adalah setengah N-nya. Setengah kali, nah N-nya adalah 30. Ya, setengah kali 30 adalah 15. Yang artinya kelas dari Q2 sama dengan data ke 15. Nah, adik-adik lihat di sini ya. Ini totalnya ada 30 data, maka data ke-15 adanya di sini. Setelah data ke-6 sebelum data ke-16. Nah, di sini dia kelasnya Q2. Nah, berarti nilai dari Q2 langsung kita masukkan tepi bawah kelasnya yaitu 30,5. Ya, ditambah dengan setengah N-nya sudah ada tadi yaitu 15. Ya, terus frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sebelum dari 16 ini adalah yang ini ya. 6. Dibagi dengan frekuensi kelas Q2. Frekuensi kelas Q2 adalah yang ini 10. Nah, terus panjang interval kelas. Panjang interval kelasnya adalah 35,5 dikurang 30,5. Yaitu 5. Nah, ini silakan ada dihitung. Maka didapat bilangan 35 ya. Tapi Q2-nya atau mediannya adalah 35. Nah, berikutnya kita akan hitung Q3-nya menggunakan rumus yaitu tepi bawah ditambah dengan 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi dengan frekuensi kelas Q3 ya kali panjang interval kelas. Nah, yang pertama kali kita hitung adalah 3/4 N. Nah, yang mana 3/4 N? N-nya adalah 30. 3/4 kali 30. Nah, ini dapatlah 22,5. Yang artinya kelas dari Q3 sama dengan ya data ke 22,5 gitu ya. Data 22,5 adanya di mana? Lihat di sini 30 data di sini. Ya, adanya di sini. Setelah data ke-19 sebelum data ke-24. Ya, ini adalah kelas dari Q3. Nah, berarti Q3-nya langsung kita masukkan tepi bawah, yaitu yang ini ya, 40,5. Ditambah dengan ya 3/4 N, yaitu 22,5. Dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum. Ya, frekuensi kumulatifnya sebelumnya berarti sebelum 24 itu yang ini ya. 19. Ya, dibagi dengan
frekuensi kelas Q3. Nah, kelas Q3-nya adalah yang ini, frekuensi kelasnya adalah 5. Ya. Terus panjang kelasnya adalah 45,5 dikurang 40,5 ya, yaitu 5. Nah, ini kita sederhanakan maka adik-adik akan mendapatkan hasil yaitu 44. Nah, itulah cara yang biasa diberikan di buku-buku menghitung Q1, Q2, Q3, cara biasa. Nah, adik-adik yang baru belajar menghitung kuartil, sebaiknya diperdalam dulu yang ini. Metode yang kedua tidak perlu, maka skip aja video ini. Tapi adik-adik yang sudah berpengalaman menghitung metode Q1, Q2, Q3, boleh lanjut ke metode berikutnya. Ya, metode berikutnya adalah metode yang kedua menggunakan prinsip kesebangunan. Ya, metode kesebangunan. Ya, sebelum ke metode sebangunan ya, di sini ada 30 data. Nah, 30 data dibagi 2 maka jadilah 15 ya. Nah, oke. Nah, 15 dibagi 2 ini jadi bacanya dari kiri ke kanan ya. Karena ini frekuensi kumulatif uh, lebih dari ya. Nah, ini dari sini ke sini ya dibagi 2 lagi jadi berapa? 15 dibagi 2. Oh, gini aja ya. Ya. Nah, pertama kita hitung dulu adalah Q3-nya ya. Nah, Q3. Bagaimana cara menghitung Q3? Q3. Nah, pertama kali yang kita lihat adalah ya seperempat ya, seperempat N ya, seperempat N. Nah, N-nya adalah 30 ya. Seperempat N berarti seperempat dikali 30. Nah, maka dapat 7,5. Ya, 7,5 ya. Jadi metode yang kedua ini agak berbeda dengan sebelumnya. Maka saya sarankan adik-adik yang belum mahir di metode 1 sebaiknya jangan ke sini ya. Ini untuk tingkat yang mahir aja. Jadi untuk menghitung Q3 yang dipakai bukan 3/4N. Pada metode sebelumnya pakai 3/4N, tapi pada metode ini dipakai adalah 1/4N. Nah, 1/4N adanya di 7,5. Nah, 7,5 ya kira-kira di sini ada deh ya. 7,5. Nah, berarti kita lihat yang ini ya. Kelas yang ini. Jadi kelasnya ada di sini. Nah, ini kita plot begitu. Ya, maka kita proyeksikan ke bawah. Iya, nah gitu ya. Nah, maka nanti Q3-nya adanya di sini ya. Q3. Nah, lalu kita lihat segitiga yang ini. Kita akan menggunakan prinsip kesebangunan. Ya. Nah, ini sebut aja X gitu ya. X. Terus jarak dari sini ke sini adalah berapa? 45,5 dikurang dengan 40,5 yaitu 5. Nah, ini dari sini ke sini berapa? Yaitu 7,5 dikurang dengan 6. Nah, berarti di sini 1,5 gitu ya. Nah, terus panjang dari sini ke sini adalah 11 dikurang dengan 6. 11 kurang 6 berarti 5 ya. Nah, prinsip kesebangunan segitiga adalah X berbanding 5 gitu ya. Jadi X berbanding 5 sama dengan 1,5 berbanding 5 gitu ya. 1,5 berbanding 5. Nah, ini kita coret, maka dapatlah X-nya sama dengan 1,5. Nah, sehingga untuk menghitung Q3, caranya adalah 45,5 ini ya.
Ya, 45,5 dikurang dengan X ini ya. Dikurang dengan X ini. X-nya tadi hitungnya berapa? 1,5. Nah, maka Q3-nya adalah 44,5 ya. 44,5. Berarti Q3-nya ini adalah 4. Sorry, 44 aja ya. Nggak pakai 0,5 ya. 44. Nah, begitu dengan menggunakan kesebangunan. Nah, sekarang kita hitung Q2-nya. Nah, Q2 ya yang kita perhatikan adalah setengah N ya. Setengah N berarti setengah kali 30. Yang mana 30 adalah ini ya, total data. Nah, sama dengan 15. Nah, kita lihat 15 adanya di mana? Ya, adanya sekitar sini ya, antara 14 dan 24. Nah, anggaplah di sini ya, 15. Nah, lalu kita proyeksikan. Iya, lalu pantulkan ke bawah. Ya, maka Q2-nya adanya di sini. Nah, kita lihat segitiga yang ini, kita akan hitung dengan menggunakan konsep kesebangunan. Ya, andai kata panjang dari sini ke sini adalah X, nah maka panjang dari sini ke sini adalah 35,5 dikurang 30,5. Ya, ini 5 ya. Sedangkan ini panjang yang ini adalah 15 dikurang 14, yaitu 1. Sedangkan panjang dari sini ke sini adalah 24 dikurang dengan 14. Nah, berarti 10. Nah, kesebangunannya apa? X berbanding dengan 5, gitu ya. X berbanding 5 sama dengan 1/10, gitu ya. 1/10. Nah, dari sini dapatlah X-nya sama dengan setengah atau 0,5. Nah, berarti si Q3-nya ini adalah 35,5 dikurang dengan X ini ya. Ini kan X-nya. Jadi 35,5 dikurang dengan X. Ya, jadi 35,5 dikurang dengan 0,5 maka dapatlah 35. Nah, gitu. Itu Q2. Nah, untuk menghitung Q3, caranya serupa. Ya, Q1 sekarang ya, bukan Q3. Q3-nya kan sudah ya. Nah, Q1 berarti ada dia lihat 3/4N. Nah, berbeda dengan metode-metode yang pertama, kalau Q1 itu berkaitan dengan 1/4N. Tetapi di sini dipakai 3/4N. 3/4 dikali dengan 30. Ya, 30 ini adalah frekuensi yang paling gede. Nah, ini jadinya berapa? Ya, 22,5 ya, 22,5. Nah, perhatikan 22,5 adanya di mana? Ya, adanya di antara 24 dan 14. Nah, kira-kira di sini ya. Anggap aja di sini 22,5. Proyeksikan. Ya, lalu pantulkan ke bawah. Nah, inilah Q berapa? Q1 ya. Nah, perhatikan sekarang segitiga yang ini ya. Nah, anggap dari sini ke sini itu X. Nah, dari sini ke sini adalah 35,5 dikurang 30,5, yaitu 5. Ya, ini ke sini berapa jaraknya? Ya, 22,5 dikurang dengan 14. 22,5 kurang 14 berapa? Ya, 8,5. Ya. Sedangkan panjang dari sini ke sini adalah 24 dikurang dengan 14, berarti 10. Nah, kesebangunannya adalah X dibagi 5, X/5, sama dengan 8,5 dibagi 10. 8,5 dibagi 10. Nah, ini kita coret ya. 42, maka X-nya adalah 8,5 dibagi 2. 4,25. Nah, berarti jarak dari sini ke sini adalah 4,25. Sehingga Q1-nya adalah 35,5 dikurang X gitu ya. 35,5 dikurang X. Nah, ini jadinya 35,5 dikurang 4,25. Sehingga jadinya 31,25. Nah, jadi jawabannya begini ya. Q1-nya 31,25.
Nah, baik demikian metode yang kedua. Nah, untuk metode yang ketiga, sebaiknya adik-adik yang belum paham dengan metode yang kedua ini sebaiknya dipelajari dulu, baru lihat tonton video yang metode yang ketiga, ya. Karena metode yang ketiga benar-benar berbeda dari dengan metode-metode sebelumnya, tetapi menggunakan prinsip kesebangunan yang ini, ya. Nah, dia menggunakan tepi atas. Ya, ini 35,5 ini merupakan tepi atas dari kelas, ya. Ya, jadi metode 2 dan 3 itu hampir mirip, tapi bisa dibuat dalam bentuk perumusan. Ya, untuk supaya nggak bingung, jadi adik-adik bisa skip videonya, tapi adik-adik yang sudah tingkat mahir silakan lanjut ke metode yang ketiga. Ya, metode yang ketiga menggunakan tepi tanpa tabel, ya, menggunakan tepi atas kelas, bukan tepi bawah kelas. Ya. Nah, pertama yang kita hitung adalah Q1, ya. Nah, Q1 sama dengan tepi atas, ya, dikurang, ya, bukan ditambah, di sini dikurang, ya. Nah, ini Q1-nya adalah 3/4 N, gitu, ya. 3/4 N dikurang dengan frekuensi kumulatif setelah kelas Q1 dibagi dengan frekuensi dari Q1 dikali dengan panjang kelas. Nah, yang kita eksekusi pertama kali adalah 3/4 N. 3/4 kali dengan N. N-nya adalah 30, ya. Ya, 30-nya dari sini, ya. Maka ini jadinya 22,5, gitu, ya. 22,5. Nah, sekarang 22,5 adanya di mana? Ya, adanya di sini kira-kira, ya, antara, ya, berarti kelasnya di sini, ya. Nah, berarti kita masukkan tepi atasnya. Nah, tepi atas kelasnya adalah yang ini, ya. 35,5. Ya, 35,5. Lalu dikurangi dengan, ya, 3/4 N adalah 22,5. Ya, frekuensi kumulatif setelah, ya, setelah. Nah, ini adalah kelasnya, ya. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah yang ini, ya, yaitu 14. Nah, dikurangi dengan 14. Nah, lalu dibagi dengan frekuensi kelas Q1. Nah, frekuensi kelas Q1 adalah selisih dari 24 dengan 14, ya, yaitu 10, ya. Nah, ini frekuensinya adalah 10. Nah, dikali dengan panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas adalah selisih antara ini dengan ini, gitu, ya. Ya, berapa panjangnya? 5. Nah, gitu. Sehingga jadinya 35,5 dikurangi, ini dikurangi di berapa? 8, ya. 8,5, ya. Nah, ini kita coret bagi 2, ya. Sehingga jadinya 35,5 dikurang 4,25. Ya, sehingga jadinya 3 berapa ini? 31,25. Nah, begitu, ya. Itu untuk Q1. Sekarang kita hitung Q2. Nah, perhitungan Q2 di sini menggunakan tepi atas kelas dikurang dengan setengah N dikurang frekuensi kumulatif setelah. Ya, setelah kelas Q2 dibagi dengan frekuensi kelas Q2 dikali dengan panjang kelas. Nah, pertama kali dieksekusi adalah setengah N. Nah, yang mana N-nya adalah frekuensi kumulatif yang paling besar. Ya, berarti ini 15. Ya, di manakah data ke-15 berada? Ya, adanya di sini, ya, di antara 14 dan 15. Nah, berarti kelasnya adalah yang ini, ya. Nah, tepi atasnya, berapa tepi atasnya? Ya, tepi atasnya, maka kita lihat bawah ke sini, yaitu 35,5. Dikurang setengah N, sudah kita hitung, yaitu 15. Ya, terus frekuensi kumulatif setelah, ya, setelah
kelas Q2 ya. Ini Q2-nya ada di sini ya, kelasnya di sini ya. Ya. Setelah berarti yang ini ya, 14 ya, adik-adik pakai 14 ya. Frekuensi kumulatif setelah ya. Ini dia. Nah, dibagi dengan frekuensi kumulatif Q2, frekuensi kelas Q2 ya. Nah, kelas Q2-nya tadi yang ini. Nah, frekuensinya adalah selisih antara ini dengan 14 ya, yaitu 10 ya. 24 dikurang dengan 14, itu frekuensinya. 10. Nah, terus panjang kelasnya adalah ya, panjang kelasnya berarti yang ini ya. 35,5 dikurang 30,5 ya. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, ini kita coret, maka dapat 2. Sama dengan 35,5 dikurang, ini 1 ya, 1 kurang 1 dibagi 2 adalah 0,5. Sehingga dapat 35. Ya, jadi Q2-nya atau medianya adalah 35. Nah, sekarang perhitungan Q3. Ya, Q3 rumusnya adalah tepi atas dikurang, ini adalah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif setelah per frekuensi dari Q3 dikali dengan panjang interval kelas. Ya, ingat adik-adik, ini Q3 berkaitan sekarang dengan 1/4 N bukan 3/4 ya. Makanya ini metode ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi adik-adik yang belum mahir, belum menguasai dua metode sebelumnya, maka sebaiknya jangan nonton yang ini supaya adik-adik tidak bingung. Ya, kita eksekusi dulu yang ini. 1/4 N, maka jadinya 1/4 dikali 30 yaitu 7,5. Nah, 7,5 adanya di antara 11 dan 6. Nah, berarti kelas dari Q3 adanya di sini. Yang mana tepi atasnya? Mana tepi atasnya? Yang ini tepi atasnya, yaitu 45,5 dikurang 1/4 N-nya adalah 7,5 ya. Nah, terus frekuensi kumulatif setelah kelas Q3. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya di sini ya, yaitu berapa? Iya, yang ini 6 ya. Dibagi dengan frekuensi kelas Q3. Nah, kelas Q3-nya tadi yang ini, frekuensinya adalah 11 dikurang dengan 6, berarti 5. Nah, lalu panjang kali dengan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya adalah 45,5 dikurang 40,5 ya. Berarti jarak dari ini adalah 5. Kita coret ya. Maka 45,5 dikurang 1,5. Maka kita mendapatkan nilai 44. Ya. Nah, baik, semua metode sudah saya terangkan, Q1, Q2, Q3. Semoga adik-adik mendapatkan wawasan yang baru, terutama adik-adik yang sudah mencapai tingkat mahir, ya, boleh belajar yang ini. Metode 2 dan metode 3. Ya, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Ya, tekan like jika kalian menyukainya. Jangan lupa tulis komentarnya. Ya, untuk video-video yang lainnya tentang statistika, adik-adik bisa masuk ke playlist statistika. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.